Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas yaitu mengenai ketika pengenalan bakat tak lagi penting dalam dunia kerja. Yuk kita mulai. Di era modern ini, dunia kerja sepertinya telah mencapai titik pencerahan baru. Jika dulu orang berpikir bahwa pendidikan dan kompetensi adalah tiket emas menuju kesuksesan, kini kita disuguhi oleh kenyataan bahwa keberhasilan bisa diraih melalui jalur yang lebih sederhana, yaitu kenalan, saudara, atau sekedar kebetulan. Tak perlu repot-repot menguasai bidang tertentu atau mengumpulkan sertifikasi yang tak berujung, karena tampaknya semakin Anda tidak paham dengan pekerjaan Anda, semakin besar kemungkinan Anda mendapat promosi atau lupakan konsepnya, yaitu orang yang tepat di posisi yang tepat. Bukankah lebih menarik melihat seseorang dengan latar belakang sastra klasik mendesain jembatan, atau lulusan ilmu komunikasi menjadi kepala laboratorium riset? Toh kreativitas muncul dari ketidakpahaman total, bukan? Dalam dunia yang semakin terbuka ini, siapa saja berhak menjadi apa saja, dan kompetensi hanyalah mitos yang sudah ketinggalan zaman. Ketidakmampuan ini merupakan kunci harmoni di lingkungan kerja. Ada satu rahasia yang jarang diungkapkan, yaitu ketidakmampuan bekerja yang tidak sesuai kompetensi ternyata memiliki dampak sosial yang luar biasa. Bayangkan suasana kerja yang penuh tawa karena seseorang salah membaca laporan keuangan dan mengira angka dalam ribuan adalah kode rahasia alien. Rekan kerja yang menemukan hiburan gratis pastinya setiap hari. Bagaimana mungkin suasana kerja terasa membosankan jika selalu ada kejutan di setiap presentasi? Tak hanya itu, ketidakmampuan seseorang yang bekerja di luar bidangnya mampu mempererat hubungan antar karyawan. Ketika seseorang yang pekerja terus-menerus melakukan kesalahan, rekan kerja lain terpaksa bergotong royong untuk memperbaikinya. Ini bukan lagi soal produktivitas, melainkan soal membangun solidaritas. Kesalahan yang menginspirasi inovasi. Orang-orang yang tidak memiliki kompetensi seringkali menemukan cara baru yang profesional, entah disengaja ataupun tidak. Misalnya, siapa sangka seorang pegawai yang telah salah mengoperasikan mesin produksi bisa menciptakan produk baru yang lebih unik. Meskipun tidak ada satupun orang yang menginginkan produk itu, setidaknya ada inovasi yang lahir dari ketidaktahuan. Perusahaan yang ingin berkembang tidak perlu menghabisi dana untuk riset dan mengembangkan. Cukup tempatkan orang yang tidak memiliki keterampilan di departemennya, yaitu. Dan biarkan kreativitas absurd mereka membawa perusahaan ke arah yang tidak terduga. Siapa tahu, dari situ tercipta tren baru yang akan menggebrak pasar global. Pemimpin yang visioner mendorong ketidakpemahaman kolektif. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu melihat potensi di luar batas logika. Mengangkat seseorang yang tidak memiliki pengalaman sebagai kepala divisi bukanlah suatu kesalahan, melainkan langkah strategis. Bukankah lebih menantang jika seorang kepala divisi IT justru tidak tahu cara menyalakan komputer? Nah, disinilah seni kepemimpinan diuji. Pemimpin seperti ini menciptakan peluang bagi karyawan lain untuk bersinar. Mereka yang benar-benar paham teknologi akan tampil sebagai pahlawan yang menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Setiap kesalahan yang terjadi akan melahirkan cerita heroik yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Produktivitas yang terkikis demi keseimbangan hidup. Lingkungan kerja yang diisi oleh pekerja yang tidak kompeten adalah kunci terciptanya keseimbangan hidup. Tanpa tekanan kerja yang berarti, karyawan yang dapat menikmati waktu luang lebih banyak ketika sebuah proyek berjalan lambat. Karena, tentu aja, tidak ada yang benar-benar memahami tugasnya. Semua orang memiliki kesempatan untuk bersantai. Pekerjaan yang seharusnya selesai dalam 1 minggu bisa diperpanjang hingga 1 bulan. Ini menciptakan suasana kerja yang rileks dan penuh kesabaran. Produktivitas memang terdengar bagus di atas kertas, tetapi bukankah terlalu banyak produktivitas justru membahayakan kesehatan? Dengan menempatkan orang yang tidak kompeten dalam posisi penting, perusahaan secara tidak langsung berkontribusi pada gerakan slow work, sebuah tren kerja yang menghargai proses ketimbang hasil. Loyalitas tak terbantahkan, namun ada satu fakta menarik nih. Orang-orang yang bekerja di luar kompetensi mereka itu cenderung memiliki loyalitas tinggi. Mengapa? Karena mereka sadar di luar sana tidak ada perusahaan lain yang mau menerima mereka. Ini adalah win-win solution bagi perusahaan dan pekerjanya. Karyawan tidak akan berpikir untuk keluar dan perusahaan tidak perlu khawatir soal turnover. Loyalitas ini menciptakan stabilitas jangka panjang, meskipun mungkin stabilitas tersebut disertai dengan stagnasi yang abadi. Namun, bukankah kestabilan adalah tujuan utama dari sebuah perusahaan? Membangun reputasi perusahaan yang berbeda
Perusahaan yang berani merekrut dan mempertahankan pekerja yang tidak sesuai kompetensinya akan dikenal sebagai pelopor dalam inovasi sumber daya manusia. Ini bukan sekedar langkah biasa, melainkan bentuk perlawanan terhadap arus utama yang terlalu terpaku pada logika dan keahlian. Reputasi ini akan menarik perhatian. Media mempopulerkan perusahaan sebagai organisasi yang berani berpikir di luar kotak atau out of the box, atau bahkan di luar galaksi. Ya. Investor yang tertarik dengan konsep eksentrik ini mungkin akan menggelontorkan dana demi melihat sejauh mana ketidakpahaman kolektif dapat membawa perusahaan tersebut. Apa sih kesimpulannya? Merangkul era baru ketidakpahaman profesional, pada akhirnya pekerja yang tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya membawa banyak manfaat tersembunyi tentunya ya, yang seringkali tidak disadari. Mereka bukan hanya bumbu penyedap dalam rutinitas kerja, tetapi juga pionir dalam menciptakan lingkungan yang penuh dengan kejutan inovasi tidak terduga dan dinamika sosial yang kaya. Organisasi yang ingin tampil beda dan mendobrak batasan konvensional sudah seharusnya mulai mempertimbangkan untuk merekrut pekerja dengan latar belakang yang sama sekali tidak berhubungan dengan posisi yang ditawarkan. Dalam dunia yang penuh dengan logika dan aturan, kadang ketidakpahaman adalah penyegar yang dibutuhkan untuk setiap kesalahan. Selalu ada peluang untuk tertawa, dan bukankah kebahagiaan tempat kerja adalah segalanya? Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.